Oke guys, selamat datang di channel 1001 Cara. Kali ini aku akan menjelaskan bagaimana teknik merender cepat menggunakan Enscape. Untuk Enscape yang aku gunakan sendiri adalah Enscape 2.8. Kalian bisa menggunakan aplikasi Enscape di bawahnya atau aplikasi Enscape di atasnya. Itu tidak akan jauh berbeda. Kemudian aku menggunakan SketchUp 2019. Kalian juga bisa menggunakan versi SketchUp di bawahnya atau versi SketchUp di atasnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke SketchUp-nya. Ini adalah kondisi 3D yang sudah aku buat di SketchUp. Kalian bisa menggunakan 3D modeling yang lain. Oke, kita langsung mulai SketchUp-nya. Kalian bisa menggunakan extension, kemudian Enscape, kemudian start Enscape. Setelah itu maka akan muncul Enscape-nya akan seperti ini. Nah, kondisi landscape pada Enscape ini akan kosong seperti ini. Maka dari itu kalian harus melayout sendiri landscape yang kalian inginkan agar tidak terlihat kosong seperti ini, seolah-olah bangunannya seperti melayang. Maka dari itu kita akan mendesain landscape-nya. Kita buat alas seperti ini. Kemudian kita bisa beri material seperti landscape, misalkan seperti batu seperti ini. Oke, setelah itu kita ingin membuat seolah-olah landscape dari bangunan ini berada di pinggir jalan. Kita grup terlebih dahulu, kemudian kita buat jalan raya pada depan bangunan ini. Nah, tips ketika kalian buat material, pastikan ketinggian dari masing-masing material jangan sama seperti ini, karena ketika sama maka material masing-masing tersebut akan tidak terlihat jelas, dan ketika di Enscape pun tetap sama, materialnya menjadi tidak jelas. Oke, sorry, ini material yang aku ganti menjadi material batu ini. Oke, kita tambah ketinggian pada jalan rayanya sedikit saja untuk membedakan elevasi dari masing-masing material supaya tidak saling bertumpukan. Kemudian kita group, kita beri material aspal. Nah, seperti ini. Kita cek lagi kondisi 3D-nya akan seperti ini. Oke, setelah kondisi Enscape-nya seperti ini, kita lanjutkan lagi untuk memberi beberapa objek pada kanan kiri bangunan ini supaya tidak terlalu kosong ya. Sekaligus memberi objek seperti pohon di belakangnya ini supaya tidak terlalu kosong juga. Oke, cara untuk menambah beberapa objek dari Enscape itu sendiri, kita kembali ke SketchUp, kemudian extension, Enscape. Kita bisa masuk ke Asset Library. Di sini sudah disediakan beberapa objek yang disediakan oleh Enscape. Oke, setelah itu kita cari pada bagian Street Pops. Nah, di sini sudah disediakan beberapa objek-objek untuk menambah dekorasi pada landscape kalian. Seperti misalkan kita menggunakan rumah ini untuk mengisi bagian kiri rumah ini supaya tidak terlalu kosong. Kemudian kita menambahkan lagi objek rumah ini supaya rumahnya berbeda, tidak sama dan lebih dinamis. Setelah itu kita bisa cek lagi bagian Enscape-nya, dia sudah berubah seperti ini. Ketika kalian masukkan objek, jangan khawatir, memang kondisi dari objek ketika kalian masukkan ke Enscape itu akan putih seperti ini. Tapi ketika kalian cek lagi di Enscape-nya, maka akan lebih terlihat real. Oke, kita masukkan beberapa vegetasi untuk menambah kesan natural pada render yang kita buat nanti ya. Kita masukkan beberapa pohon, misalkan aku menggunakan pohon ini. Pastikan pohon yang kalian masukkan itu juga jangan sama semua ya, supaya kesan naturalnya itu semakin lebih terlihat. Oke, kita kembali memasukkan beberapa vegetasi lain dengan bentuk vegetasi yang berbeda. Aku memilih pohon ini, kita taruh di belakang dari bangunan ini supaya sekaligus menjadi background dari bangunan ini supaya terlihat lebih natural. Kita bisa cek juga pada Enscape-nya, pohonnya sudah terlihat pada bagian belakang. Untuk operasi dari Enscape sendiri, kalian bisa cek bagian bawah ini, W untuk maju, S untuk mundur, A untuk kiri, D untuk kanan, dan Key untuk turun, dan E untuk naik.
cukup mudah ya untuk pengoperasiannya. Kemudian kita kembali lagi ke SketchUp-nya, kita tambahkan model pohon lagi yang lain seperti pohon ini, misalkan taruh di belakang. Oke guys, setelah bagian belakang terisi beberapa vegetasi penuh seperti ini, kita bisa menambah vegetasi pada bagian depan rumah ini supaya tidak kosong juga. Kita kembali masukkan vegetasi, misalkan kita menggunakan vegetasi yang lebih menarik berwarna merah, misalkan seperti ini. Kemudian masih sama, pada bagian kanan sini kita beri vegetasi seperti ini misalkan. Kita bisa scale ukuran dari tanamannya menggunakan SketchUp. Misalkan jika ini vegetasi terlalu besar, kita bisa scale menggunakan scale ini, terus scale, kemudian kita perkecil seperti ini, kemudian kita move. Seperti ini. Kita kembali cek lagi pada Enscape-nya akan seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi vegetasi pada depan halaman rumah ini supaya tidak terlalu kosong juga. Oke, untuk halaman depan rumah aku akan mengisi beberapa vegetasi yang diambil dari aset library juga. Kalian bisa opsional bagaimana ingin memilih vegetasi yang akan kalian gunakan di bagian halaman teras depan. Aku akan menggunakan vegetasi misalkan ini. Oke, ditaruh di depan sini karena pos besar dari vegetasinya aku rasa masih terlalu kecil, makanya aku scale menggunakan tool scale sampai ke ukuran yang kalian inginkan. Kalian juga bisa move. Oke, kemudian aku copy. Ketika kalian ingin mengcopy, kalian bisa menggunakan tools move ini. Kalian sambil tekan Ctrl, kemudian klik kiri, pencet ke kiri. Kemudian kalian ketik X, misalkan aku mau jadi 9. Dari itu aku ketik X9, enter. Karena terlalu sedikit, maka dari itu aku jadikan ini menjadi X15. Seperti ini. Sepertinya cukup seperti ini. Oke, kita cek lagi pada Enscape-nya. Nah, akan seperti ini. Ini akan lebih bagus lagi ketika vegetasi yang kalian masukkan berbeda jenis ya, sehingga tidak monoton seperti ini. Tapi aku hanya mencontohkan untuk penambahan vegetasinya, kira-kira akan seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi pada bagian sisi kiri rumahnya, kita tambahkan hal yang sama, Ctrl, kemudian tekan Ctrl lagi, kemudian move. Nah, seperti ini. Kita bisa cek lagi, kondisinya akan seperti ini. Kemudian setelah itu, misalkan kita ingin menambahkan beberapa dekorasi dari jalan ini, misalkan aku akan menggunakan lampu jalan, kita bisa menggunakan props. Oke, di sini sudah ada beberapa elemen-elemen seperti lampu jalan seperti ini. Aku akan menggunakan ini, aku akan taruh di sini. Dan kita bisa rotate posisinya menggunakan tools rotate. Oke, kita move lagi posisinya. Oke, seperti ini kira-kira. Kita bisa cek lagi, kondisi 3D-nya akan seperti ini. Kemudian aku ingin menambah kontras pada jalan ini supaya dia tidak terlalu terang. Nah, kita bisa mengatur di edit ini. Oh, kita bisa mengganti material dengan material yang lebih gelap seperti ini juga. Kita cek Enscape-nya. Nah, kira-kira akan seperti ini.
Oke, setelah semuanya aku rasa cukup, kita bisa juga mengatur seperti gambar kecerahan, exposure, saturation pada visual setting. Nah, di sini kalian bisa mengatur exposure-nya. Kita bisa bagi layarnya seperti ini supaya lebih mudah melihatnya. Oke, kita atur exposure-nya supaya tidak terlalu terang. Ini sesuai seperti yang kalian inginkan ya. Kemudian image juga bisa kalian atur highlight-nya, kemudian shadow-nya, color temperature, saturation, rasa cukup seperti ini. Kemudian lens flare ini fungsinya ketika kalian ingin melihatkan cahaya matahari, kalian bisa gunakan shift kemudian geser mouse ke kanan. Nah, ini yang dimaksud lens flare adalah seperti ini. Ketika kalian nolkan lens flare-nya maka akan hilang. Tapi ketika kalian maksimalkan lens flare-nya akan terlihat. Aku ingin menambahkan, sengaja menonjolkan kesan lens flare-nya. Nah, seperti ini. Kemudian yang paling sering aku gunakan lagi field of view ini, supaya perspektif dari apa yang di Enscape ini tidak terlalu luas ya. Kalian bisa mengaturnya dengan cara seperti ini. Oke, dikecilkan. Nah, yang dimaksud field of view itu adalah seperti ini. Nah, ketika field of view-nya full 140 derajat, maka bangunannya akan seperti ini, terlihat lebih luas, tapi perspektifnya menjadi hampir ketika titik hilang. Maka dari itu kita buat saja ke yang aman, sekitar 90 derajat. Oke, seperti ini. Setelah itu, ketika kalian ingin merender, kalian bisa klik extension, Enscape, kemudian take screenshot. Kalian bisa atur lokasi penyimpanannya. Aku akan menyimpan di data team, misalkan Slack folder. Kalian tinggal tunggu prosesnya. Oke guys, setelah kalian merender, dan maka hasilnya akan seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika kalian suka konten seperti ini, bisa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.